Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Walaupun saat ini kita tidak bisa beribadah di rumah Tuhan bersama-sama, namun tidak mengurangi rasa syukur kita, semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan mari kita bangun mesbah Tuhan di rumah kita bersama dengan keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan, dan kita akan memulaikan ibadah kita pada saat ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk memfokuskan hidup kita kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Ku Ingin Menikmati. Pribadimu Tuhan,
kehidupan kami. Kami boleh rasakan lawatan dan penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami, walaupun kami tidak bisa bersama-sama kami dengan rekan-rekan kami yang ada untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Namun kami percaya bahwa dimanapun kami berada, Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Haleluya. Yesus
mengisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, betapa hebat kuasa Tuhan. Bagi kita
kasih kita Tuhan Yesus Kristus, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu pertama kembali di bulan Juni tanggal 6 ya. Saya rasa hampir 3 kali kita melakukan perjamuan kudus selama PSBB ya, selama kita mengikuti program pemerintah mana kita beribadah di rumah masing-masing ya. Minggu lalu kita ya sudah berbicara mengenai hari Pentakosta, yaitu hari ketuanan Roh Kudus ya, mana dalam Kisah pasal 2 itu mengisahkan 120 murid-murid berkumpul bersama-sama di satu tempat, namanya seringkali kita sebut dengan loteng Yerusalem ya. Di satu tempat mereka berkumpul, boleh dibilang di satu rumah ya. Di satu rumah mereka berkumpul bersama-sama untuk menerima ketuanan kuasa Roh Kudus ya. Sungguh ajaib, sungguh heran, dan mereka boleh menikmati sekali akan pencurahan kuasa Roh Kudus ya. Dan hari ini saya ingin membawakan kembali kepada firman Tuhan yang berjudulkan tentang satu pertanyaan, apa yang kita akan lakukan setelah hari Pentakosta. Kita akan melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, bagaimana jemaat mula-mula atau sering disebut dengan gereja mula-mula, mereka memiliki cara hidup yang berbeda ya. Mereka memiliki cara hidup yang berbeda, dan kita pun boleh belajar dalam hal ini, melihat kembali bagaimana cara hidup jemaat atau gereja mula-mula yang ada dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita mau buka bersama-sama kitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 41 dan 42. Judulnya di situ jelas, cara hidup jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula, dicatat dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya tidak membaca atau tidak membahas semuanya, saya hanya ambil di ayat yang 41 dan ayat 42. Begini bunyi firman Tuhan. Saudara bisa buka Alkitab. Ayat yang 41, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Ayat yang 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Wah, luar biasa, puji Tuhan ya. Kita mau lihat dulu yang pertama di ayat yang 41, saya bacakan kembali. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis ya, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah-tambah 3.000 jiwa ya. Kita mau lihat kata yang pertama dalam ayat 41, menerima perkataan itu. Pertanyaannya, perkataan siapa? Ya, kalau kita selidiki di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, di sana di ayat yang ke-14 Petrus itu berkhotbah ya, di dalam Kisah 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Malah seterusnya ayat yang ke-14, 15 sampai 36 Petrus dia berkhotbah ya.
dia berkhotbah bagaimana apa yang dia sampaikan di sana ya, dia tentang berbicara tentang bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus ya ke atas semua manusia, tentang nubuatan Nabi Yoel di sana pun dikatakan. Ya, setelah mereka mendengar khotbah Petrus di ayat yang ke-37, saudara bisa melihat pasal yang kedua, ketika mereka mendengar hal itu, mendengar tentang khotbah Petrus, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lalu mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat, katanya. Ya, setelah mereka mendengar khotbah Petrus, mereka langsung tergugah hati mereka tergerak, sehingga mereka bertanya, apa yang akan aku perbuat? Apa yang akan kami perbuat? Perhatikan di ayat yang ke-38 pasal yang kedua. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Maka sampailah kita tadi dengan ayat pokok kita di ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu, jadi perkataan firman, memberi mereka dibaptis, dan pada hari itu jumlahnya bertambah-tambah, kira-kira 3.000 jiwa. Jadi jemaat yang mula-mula ini pertama sekali menerima khotbah Petrus, dan mereka berkata bertobatlah. Jadi jemaat mula-mula itu berkumpul, mereka bertobat. Ya, jadi hal yang pertama yang dilakukan sebagai gereja Tuhan setelah hari Pentakosta, gereja yang pertama mereka bertobat. Ya, mereka bertobat, mereka memberi diri dibaptis. Ya. Kata bertobat itu di dalam Alkitab ada dua. Bertobat kepada Tuhan, mengaku sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Bertobat ini satu kali dalam terjadi. Ya, mengaku bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, dia percaya, dia bertobat. Itu bertobat yang pertama. Nah, pertobatan yang kedua itu bertobat dari dosa-dosa setelah kita percaya. Ya, pertobatan yang dilakukan secara berulang-ulang ya sepanjang kita masih hidup, sepanjang kita masih percaya. Ya, di dalam terjemahan aslinya, di dalam Kisah pasal 2 ayat yang ke-38, kata bertobat itu dia pakai kata metanoneo, ya, yang artinya berbalik dari atau meninggalkan dosa. Jadi orang-orang yang sebanyak 3.000 orang itu, dia bertobat, ya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mereka meninggalkan cara hidup mereka, ya, mereka punya sikap yang berbeda. Saya yakin orang-orang Yahudi, orang-orang yang pada saat itu mendengarkan adalah sebagian daripada orang-orang yang juga melakukan penghinaan atau penganiayaan waktu Yesus disalib. Mereka juga yang menghujat nama Tuhan, mereka juga yang mencaci maki, mereka juga yang meludahi dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang mendengar itu, mereka bertobat. Jadi gereja mula-mula itu setelah hari Pentakosta ada pertobatan, ada meninggalkan cara hidup yang lama, hidup di dalam cara hidup yang baru. Ini sungguh luar biasa. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, biarlah kita juga memiliki pertobatan. Meninggalkan cara hidup kita yang lama. Bagaimana kita merubah sikap kita saat kita menyambut Tuhan sebagai Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, kita mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita mau hidup di dalam hidup yang menurut akan firman Tuhan. Ya, ini yang dilakukan oleh gereja Tuhan, gereja mula-mula, sehingga mereka boleh bertambah jumlahnya menjadi 3.000 orang. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya. Yang kedua, kita akan mau lihat apa yang dilakukan. Yang kedua, kita mau lihat, kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-42 tadi ya, 41 sekarang 42. Yang pertama tadi gereja adalah bertobat. Yang kedua, ya, mereka
tadi orang-orang yang banyak itu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Gereja mula-mula selain mereka bertobat, ya, meninggalkan cara hidup yang lama, tetapi mereka juga lahir dan bertumbuh lewat firman Allah. Mereka lahir dan bertumbuh lewat firman Allah, dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun, ya, timbul mereka lahir pertumbuhan iman percaya ketika mereka mendengar firman Tuhan. Saudara perhatikan, saya menarik dan saya renungkan di dalam Kisah pasal yang kedua. Orang-orang ini, yang 3.000 orang ini adalah orang-orang yang ada di dalam Kisah 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Itu orang-orang yang ada di luar loteng Yerusalem. Ya, mereka yang mendengar, ya, yang terjadi mujizat di mana murid-murid, ya, Roh Allah turun seperti api katanya di sana, ya, bertebaran, ya. Mereka melihat dan mendengarkan bagaimana rasul-rasul itu berkumpul, tetapi hati mereka tidak tergerak, hati mereka tidak berubah. Bahkan mereka juga mendengar murid-murid dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lain, ya. Mereka menggunakan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Kalau saudara perhatikan di ayat yang keempat pasal yang kedua, ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulut mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang baru. Tapi ketika mereka mendengar, itu orang Persia, seperti orang Persia, itu seperti orang Galilea. Mereka mendengar perkataan itu, tetapi tidak membuat mereka menjadi bertobat. Tidak membuat mereka, iman mereka menjadi bertumbuh, ya. Malah yang terjadi apa? Di ayat yang pasal yang kedua ayat yang ke-6, mereka menjadi bingung karena mereka masih mendengar suara rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri, ya. Mereka jadi bingung mendengar hal tersebut. Bahkan di ayat yang ke-13, orang-orang lain, ya, pasal yang kedua, mereka sedang, dia berkata menghujat, menyindir mereka sedang mabuk dengan anggur. Dia berkata mabuk dengan anggur. Menarik sekali, ya, orang-orang di saat itu malah menjadi bingung, ya. Mujizat yang mereka lihat di loteng Yerusalem membuat mereka tidak menjadi percaya, ya. Tetapi yang membuat menjadi mereka percaya dan bertobat apa? Mendengar khotbah dari Petrus, mendengar firman Allah. Kalau saya kaitkan dengan Roma pasal 10 ayat yang ke-17, jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Ya. Jadi yang menumbuhkan iman percaya kita bukan karena mujizat, tetapi karena firman Tuhan yang membuat orang-orang pada saat itu mereka bertekun, mereka bertobat, dan bertambah jumlah mereka yang pada saat itu mengikut Tuhan Yesus, mengikut pengajaran Petrus itu. Ya, hal yang menarik. Mereka bertekun, ya, di dalam pengajaran, ya, persekutuan, dan mereka selalu bertemu dan memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun. Gereja mula-mula itu bertekun akan pengajaran firman Tuhan. Dan kita yakin dan percaya firman Tuhan itu sumbernya dari Allah. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu bekerja mengubah setiap hati manusia, ya. Itu firman Tuhan, ya. Lebih jauh dikatakan di Ibrani pasal 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia dapat menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi, dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Itu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang membuat mereka itu berubah.
Mereka yang membuat iman mereka bertumbuh percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat mujizat. Ini penting. Sebagai gereja Tuhan, seringkali yang kita cari adalah mujizat. Pergi ke sana ke sini, carinya mujizat. Tapi pernahkah kita berpikir yang kita cari adalah firman Tuhan? Setiap firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan itu boleh kita simpan terus. Firman Tuhan boleh kita pegang terus. Ya. Yang membuat kita kuat. Ya. Yang membuat kita dapat berjalan terus. Jadi betapa pentingnya hari-hari ini kita boleh merenungkan dan berpegang teguh akan firman Tuhan. Karena lihat jemaat mula-mula, mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun. Dia mengutamakan firman. Ya. Dia terus mengutamakan firman di dalam setiap kehidupan mereka, menjadi gaya hidup mereka. Mereka menikmati, mereka menyukai akan pengajaran firman. Ya. Bagaimana dengan kita sehari-hari ini? Apakah kita lebih mencintai firman, apa lebih mencintai pendetanya? Lebih mencintai firman atau kita lebih mencintai gereja secara fisik, secara bagian luar? Tapi biarlah kita boleh menjadi gereja yang cinta akan firman Tuhan. Banyak ayat-ayat yang mengetengahkan tentang firman Tuhan. Raja Daud berkata, Mazmur 119 ayat yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kita mau simpan firman Allah. Ini yang dilakukan oleh gereja mula-mula. Mereka cinta akan firman Tuhan. Mereka begitu mencintai firman Tuhan, yang menjadi asupan, yang menjadi makanan, yang menjadi nutrisi untuk mereka boleh kuat, untuk mereka tetap berjuang terus. Ya. Karena saudara, Alkitab berkata satu kali waktu kita mau mencari firman, tidak kita ketemukan. Kita pergi ke timur, kita pergi ke utara, tidak lagi kita temukan. Ya, saudara masih bersyukur hari-hari ini kita bisa beribadah online. Kita masih bersama-sama. Coba kalau internet seluruh dunia anjlok. Anjlok itu apa ya? Tutup atau crash begitu. Tidak bisa lagi YouTube kita lihat. Apakah saudara masih bisa menikmati firman? Apakah saudara masih sungguh-sungguh mencari firman? Kita sudah mungkin ya hari-hari ini kita bersyukur. Tetapi iman percaya kita jangan tergantung dengan teknologi, dengan situasi. Tapi kita tergantung atas firman Allah yang memberikan kita hidup. Kita tetap bertekun di dalam kondisi saat ini. Tetap kita bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Maka saya yakin dan percaya iman kita akan bertumbuh, kita akan berakar, kita akan menghasilkan buah. Ya, ranting itu tidak bisa menghasilkan buah kalau tidak melekat pada dahan. Kalau tidak ada akar yang mencari makanan, yang membawa nutrisinya itu, ya, sehingga membawa zat makanan itu ke daun, dan daun itu dibakar dengan matahari sehingga dia menghasilkan buah. Ranting itu tidak ada artinya. Tidak akan bisa berbuah, tidak akan bisa menghasilkan kalau tidak dekat dengan dahannya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak tinggal di dalam firman Allah, dan firman Allah tidak tinggal dalam kehidupan kita, maka kita hanya berdaun lebat tanpa ada buah, tanpa ada sesuatu yang dihasilkan. Padahal Tuhan ingin melihat kita buah. Ketika Tuhan melihat pohon ara yang tidak berbuah, apa yang terjadi? Pohon ara itu akan mati, ya, akan menjadi kayu bakar dan tidak berguna. Jadi biarlah sebagai gereja Tuhan kita mau senantiasa, ya, seperti itu Kisah para Rasul pasal yang kedua, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Setiap pagi saya kirim ayat renungan firman Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, biar ayat ini, renungan ini boleh menjadi bagian, ya, bagi jemaat Tuhan. Mereka boleh mendengarkan firman Tuhan,
mereka boleh menikmati firman Tuhan. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, apa yang dilakukan? Kita mau baca kembali dalam Kisah 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul dan dalam persekutuan doa. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Menjadi tindakan yang dilakukan gereja mula-mula. Mereka bertekun bukan hanya berdoa secara pribadi, tetapi mereka bersekutu, dikatakan di sana, di dalam persekutuan berkumpul memecahkan roti. Ya, mereka berkumpul memecahkan roti, mengadakan perjamuan kudus, yang artinya mereka memperingati akan kematian Yesus Kristus. Mereka memperingati akan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Mereka itu berkumpul, mereka berdoa, bertekun. Saya coba melihat dalam bahasa asli kata bertekun itu dia pakai kata proskartereo. Proskartereo itu artinya ada 4. Yang pertama adalah konsisten. Secara terus menerus, secara konsisten. Bertekun secara terus menerus. Yang kedua, pengertian bertekun itu adalah memberi perhatian tanpa henti. Jadi kalau kita melihat misalnya sesuatu yang kita suka, kita pelototin terus, kita liatin tanpa mata kita berkedip. Kalau cowok biasa melihat wanita tanpa berkedip, dia lihat terus. Itu artinya proskarterio itu. Tanpa melihat perhatian terus, memberi perhatian tanpa berkedip, tanpa berhenti. Pengertian yang ketiga kata bertekun itu bertahan. Ya, terus dia bertahan dalam kondisi fisiknya tidak membuat menjadi lemes, menjadi pingsan, tapi terus dia bertahan. Tahan deh, pokoknya saya tahan deh. Saya tahan, saya perhatiin terus. Bertahan terus. Yang keempat itu timbulnya percaya diri. Ketika saya lihat kok percaya diri, oh rupa-rupanya orang yang bertahan, orang yang bertekun itu punya percaya diri, punya keyakinan bahwa apa yang dia tunggu-tunggu, apa yang dia tekuni, apa yang dia geluti, pasti akan tercapai cita-citanya. Pasti akan mencapai apa yang mereka inginkan dan doakan. Nah, inilah yang dilakukan gereja mula-mula. Mereka bertekun di dalam doa, mereka bertekun di dalam persekutuan, mereka sehati, mereka berdoa sungguh-sungguh, ya. Mereka sungguh-sungguh di dalam persekutuan, ya, di dalam persekutuan dalam jumlah yang lebih dari 2 atau 3 orang, baik secara pribadi juga persekutuan secara kelompok. Dan mereka bertekun, ya, berkumpul bersama, bersekutu. Ya. Setelah nanti PSBB ini dibuka, ya, walaupun kita dibatasi dalam jumlah bilangan ibadah, biarlah kita punya semangat yang sama, semangat Pentakosta, yaitu berkumpul, bersekutu, bertekun, memecahkan roti dan berdoa. Seperti kitab Ibrani pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan di sana, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, sebentar lagi namanya adalah new normal. Ya, normal tapi new, normal yang baru. Biarlah dalam situasi new normal ini Tuhan mengingatkan saya dan saudara seperti gereja mula-mula, kita tetap bersekutu, kita tetap bertekun dalam persekutuan, di dalam doa, ya. Kita pernah kendor, ya, karena kita percaya di dalam kita berdoa itu ada kuasa. Firman Tuhan katakan doa orang benar itu besar kuasanya, ya. Tuhan pun mengajarkan Matius pasal 7 ayat yang ke-7 dikatakan di sana apa? Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu.
Ini artinya apa? Yang bertekun secara konsisten melakukan apa? Meminta, mencari, dan mengetuk itu tidak sekali. Saudara pernah ketuk pintu rumah orang? Saya sering buka ketuk pintu di gereja pastor itu nggak pernah bisa sekali, bisa 2 kali, 3 kali, bahkan pakai plus teriakan baru terdengar dari atas. Begitu juga kita dengan saat kita berdoa, bertekun dalam doa itu ketuk terus, cari terus sampai Tuhan dengar, sampai Tuhan menjawab setiap doa kita. Kita juga bersekutu, terus bersekutu. Karena apa? Hari Tuhan sudah dekat, sudah semakin dekat, dan sudah tidak akan lama lagi. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan membangun persekutuan kita lebih erat lagi, lebih konsisten lagi, ya, lebih percaya diri lagi, lebih memperhatikan firman Allah lagi. Di dalam new era ini, ya, di era yang baru, new normal ini, lihat, perhatikan, jemaat mula-mula mereka melakukan kegiatan yang baik, kegiatan positif. Ya, kalau saudara baca nih ayat-ayat selanjutnya, ya, mereka pun melakukan memberi dengan kasih. Apa yang mereka punya, mereka merasa memiliki sekali. Mereka mau berkorban, mereka mau memberi dengan kasih. Seperti lakukan. Nanti next saya akan bawakan lebih lanjut lagi. Tapi saya mau menekankan 3 hal. Apa yang dilakukan setelah hari Pentakosta, biarlah kita menjadi gereja Tuhan yang mau bertobat sungguh-sungguh, meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita lebih fokus, lebih serius lagi dalam hidup kita ini, benahi tatanan kehidupan kita ini. Kita mau berlari, jangan berjalan. Kita mau berlari terus. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu tidak tunggu diam pasif, tapi dia berlari terus berlari. Kita fokus. Yang kedua, gereja Tuhan harus cinta, rindu akan firman Tuhan. Rindu akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan makanan rohani yang harus kita makan, yang kita terima, yang memberi kita kekuatan, yang memampukan kita. Tanpa firman Allah ini kita tidak bisa apa-apa. Kita akan tersesat, kita akan hilang. Ya, selagi kita nanti Tuhan kasih percaya new normal untuk beribadah, ayo kita lebih giat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi menerima firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir, ya, sebagai gereja Tuhan kita mau bertekun, terus bersekutu, baik dalam persekutuan, dalam kelompok, ya, dalam jumlah yang 2 atau 3 orang, baik juga berdoa secara pribadi, ya. Karena firman Tuhan katakan 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku ada. Baik secara kelompok, baik secara pribadi, tetap kita bertekun, konsisten, memperhatikan firman Tuhan, bertahan terus. Sekali Yesus tetap Yesus, memiliki percaya diri. Di dalam doa kita konsisten yang menjadi gaya hidup kita. Ketuk, cari, minta sama Tuhan. Saya percaya kuasa yang dijanjikan itu akan diberikan kepada saudara, akan melengkapi hidup saudara, dan kuasa itu akan bekerja untuk saudara, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia akan berkarya terus bekerja, ya, untuk apa? Menghasilkan kita buah, memperbaiki diri kita, dan juga kita keluar menghasilkan buah. Bukan hanya diri kita saja yang perbaiki, tapi kita juga menghasilkan buah. Ya. Ya, seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun. Ada kata kamu, berarti saudara dan saya. Roh Kudus itu bekerja secara pribadi. Keselamatan itu juga pribadi. Jadi kita nggak bisa boncengan untuk keselamatan. Saya tidak bisa membaptis saudara dengan Roh Kudus karena saya tidak punya kuasa. Tapi saya membaptis saudara dengan air, yes. Membaptis dengan Roh Kudus itu adalah Yesus. Itu sebabnya saudara harus bertobat, terima firman Allah, bertekun di dalam persekutuan dan doa. Maka Yesus akan membaptis saudara dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk kita menghadapi new normal nantinya. Tuhan sudah kasih pesan, ya. Apa yang dilakukan seperti saya katakan judul firman Tuhan, apa yang dilakukan setelah hari Pentakosta. Kita bertobat, bertekun dengan firman Tuhan,
ya, tekun di dalam doa dan persekutuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik buat kami. Terima kasih atas firman-Mu yang tetap terus menegur kami dan mengingatkan kami untuk kami tetap sungguh-sungguh dan lebih sungguh-sungguh bertekun lagi Tuhan dalam cara hidupan kami Tuhan. Kami memperbaiki hari-hari ini, baik persekutuan kami dan doa kami. Mampukan kami ya Tuhan, lengkapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami boleh mampu Tuhan, agar kami boleh menjalani hidupan kami menjadi gereja yang semakin lama semakin disempurnakan oleh Tuhan. Kami tetap terus pegang firman-Mu Tuhan. Ampuni salah dosa kami Tuhan. Kami mau perbaiki Tuhan. Kami mau tingkatkan kerinduan kami, kecintaan kami akan firman-Mu. Kerinduan kami untuk berdoa dan memohon kepadamu Tuhan. Dan kami boleh menjadi gereja Tuhan seperti jemaat mula-mula yang bertambah-tambah, baik bertambah secara bilangan jumlah. Kami juga rindu bertambah secara iman, percaya kami. Kualitas iman kami dibaharui. Sebentar Tuhan, kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan asa yang kudus. Kami memperingati akan hari kematian-Mu Tuhan 2000 tahun yang lalu. Biarlah kami peringati ini dengan sungguh-sungguh Tuhan, dengan penuh antusias. Bagaimana pengorbanan Tuhan begitu berharga buat kami. Kami tidak mau menyalibkan Yesus kali yang kedua, karena kebodohan kami, karena kenajisan kami, karena kebodohan kami, karena penderitaan yang kami alami. Tetapi kami tetap pertahankan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan berikan. Keselamatan itu berharga buat kami. Pengorbanan Yesus membuat kami lebih lagi cinta akan Tuhan. Dan pengorbanan Yesus yang hari ini kami peringati lewat roti dan air anggur boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami, tinggal dalam kehidupan kami. Dan firman-Mu menguatkan kami, dan roti dan air anggur ini menyucikan dan menyegarkan kami Tuhan, untuk kami boleh maju, untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan, menatap hari esok, berjalan hari esok penuh dengan keyakinan, penuh dengan percaya diri, karena Yesus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima perjamuan asa yang kudus. Layakkan kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan perjamuan kudus. Saudara boleh menggunakan roti, pengganti roti itu berupa roti tawar atau biskuit atau kue yang lainnya dengan ukuran yang cukup. Juga air anggur boleh diganti dengan air putih atau sirup, atau memang mau pakai anggur yang asli pun silakan, tapi dalam jumlah yang cukup ya. Saudara persiapkan dengan baik ya. Bagi jemaat Tuhan yang sudah dikirimkan boleh membuka rotinya, hostinya dan air anggurnya. Saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Dengarkan pembacaan firman. Jangan dimakan dulu, karena saya akan bacakan dulu satu kebenaran firman Tuhan. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Katakan amin. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Katakan amin. Kita bersekutu dengan Tuhan ya. Barang siapa makan roti ini dan minum, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita berdoa sebelum kita memakan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Angkat roti tangan kanan saudara dengan penuh hormat, dengan
penuh hikmat, kita menghargai akan tubuh dan darah Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, Dia akan tinggal dalam kita, kita akan tinggal dalam Tuhan. Ya, kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk memakan tubuh dan darah Tuhan. Kami percaya di dalam tubuh dan darah Tuhan ini ada kuasa. Kuasa pengampunan. Ada kuasa yang memberi kami kekuatan. Kuasa kesembuhan. Kuasa kelepasan. Kuasa kebebasan. Yang akan kami terima dengan iman dan percaya. Lewat tubuh dan darah Tuhan. Boleh menjadi peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bagi yang jemaat Tuhan yang di rumah melakukan dan menyaksikan ini, kiranya boleh pun melakukan hal yang sama. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Angkat roti tangan kanan saudara. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Haleluya. Persiapkan air anggur. Angkat air anggur tangan kanan saudara. Dengarkan pembacaan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Katakan amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh kembali menikmati tubuh dan darah. Kami rasa kekuatan yang baru mengalir dalam hidup kami. Rama syikir, rama kakar, rama kurang syikir. Terima kasih Tuhan Yesus atas persekutuan yang indah dengan Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu. Biarlah benar-benar kami boleh merasakan hadirat kuasa Tuhan membaharui kehidupan kami, memberikan kami kekuatan yang baru. Kau mengucap syukur, kami mengucap syukur atas perjamuan asa yang kudus yang Tuhan berikan buat kami. Dan tetap Tuhan tinggal dalam kehidupan kami, dan kami tinggal dalam kehidupan Engkau Tuhan. Kami tetap terus berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan berdaulat atas kehidupan kami. Tuhan memimpin kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dan mengangkat kami dan memengkotai hari-hari kami dengan kemuliaan Tuhan, penyertaan pemeliharaan Tuhan. Kami manusia yang lemah, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami orang-orang yang banyak sekali kekurangan, tetapi kami percaya bersama dengan Yesus Tuhan mampukan kami memasuki new normal ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan bekerja mengadakan mujizatnya, mengadakan tanda-tanda heran, memakai anak-anak Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Sehingga bilangan-bilangan jumlah orang-orang percaya boleh ditambah-tambahkan. Dan kami sebagai gereja Tuhan, kami tetap mau berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kami boleh menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima berkat firman-Mu, berkat perjamuan asa yang kudus, yang luar biasa buat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita telah selesai. Dan saya mau sampaikan beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, kelihatannya di minggu depan ya, untuk khusus wilayah Tangsel, PSBB-nya masih diperpanjang ya sampai dengan tanggal 14 ya.
sampai dengan tanggal 14. Jadi kemungkinan tanggal 15 sudah dibuka PSBB-nya, ya mungkin di tanggal 20, tanggal 21, tanggal 21 kita akan beribadah cuma dengan mengikuti protokol COVID yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan, ya. Nanti akan kita sampaikan di pengumuman-pengumuman kita berikutnya. Buat Bapak Ibu juga yang masih tetap stay di rumah, tetap jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, jaga kesehatan, ya, makan makanan yang baik, makanan yang cukup, supaya tetap kita jaga, ya. Tetap percaya, tetap optimis, Tuhan akan memberkati hidup saudara. Walaupun mungkin hari-hari ini saudara banyak tantangan, banyak masalah yang sudah hadapi, tetapi kita yakin bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Allah yang luar biasa. Dia pencipta kita, Dia akan memberikan kita segala apa yang kita butuhkan dan diperlukan. Dan saya juga tak lupa mengucapkan terima kasih buat sidang jemaat yang sudah berkorban mengembalikan milik Tuhan. Saya tetap ajarkan ini supaya jemaat diberkati, ya. Dan bagi jemaat juga yang memberikan korban tantangan, juga memberikan korban berupa peduli kasih GGA berupa sembako atau makanan berupa beras. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ya, itu saja. Saya juga terima kasih buat para pengerja yang sudah membantu mensukseskan, ya, baik juga operator proyektor yang merekam sampai larut malam setiap malam minggu, ya. Kalau malam minggu biasanya orang malming, ya, kita malming begadang untuk edit sampai ke upload ke channel YouTube. Yang perlu perjuangan, tetapi kami percaya, kami rindu melayani Tuhan, ya. Ada kesempatan lewat YouTube kami berikan. Nggak tahu bulan minggu depan atau hari besok apakah YouTube masih bisa lagi karena begitu hektiknya atau internet, kita nggak ada yang tahu. Tapi tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk mencari Tuhan. Dan kita terus mencari Tuhan, bertekun seperti jemaat mula-mula, ya. Kita mau lakukan yang baik, hal yang baik, hal yang positif, cinta akan Tuhan. Dan saya itu saja pengumuman, tidak ada yang lagi. Mari sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat ini juga untuk kita berdoa. Kita akhiri ibadah hari ini, ibadah yang diberkati Tuhan. Ya, kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kamu akan tutup ibadah hari ini penuh berkat dari Tuhan. Tapi sebelumnya, kamu berdoa setiap aktivitas kami sepanjang minggu ke depan. Tutup bungkus kami dengan kuasa firman-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya, niat-niat orang jahat, iblis setan yang mencoba mengganggu kami, bahkan merenggut nyawa kami. Kami berdoa, kami ikat, kami tangking dalam nama Yesus. Kami aman dalam nama Tuhan. Berkati usaha kami Tuhan, berkati mata pencarian kami, berkati studi kami Tuhan. Apapun kegiatan, apapun pekerjaan kami, baik kami mungkin sebagai karyawan, karyawati, baik kami sebagai pelajar, baik kami juga sebagai pengusaha, baik juga kami Tuhan mungkin sebagai ojek online, sebagai driver, sebagai tukang dan pekerjaan yang kecil, berdagang, baik pedagang rumahan, berdagang keliling, berdagang online. Mau berdoa dalam nama Yesus, bukakan pintu berkat-Mu untuk jemaat Tuhan. Tidak pernah Engkau membiarkan umat-umat-Mu kekurangan, umat-umat-Mu meminta-minta, karena janji firman Tuhan, Allah akan memenuhi kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Republik Indonesia yang kami cintai, dari mulai Bapak Presiden dan Wakil Presiden, ya, para menteri, gubernur, juga wali kota, dari juga tingkat kecamatan, kelurahan, RT dan RW, khusus juga untuk RT 01, RW 016, Serpong Utara, Jelupang. Berkati mereka Tuhan sebagai pemimpin yang diurapi, pemimpin yang diberikan hikmat untuk mereka boleh menjalani pemerintahan dengan takut akan Tuhan, menjalani pemerintahan dengan baik, terutama memecahkan persoalan COVID ini boleh segera ditangani dengan baik dan dengan lebih cepat lagi, sehingga umat-umat Tuhan, semua kami umat orang-orang yang percaya, yang beriman, merindukan tempat ibadah, supaya kami punya roh, itu roh untuk kami berdoa, roh yang memiliki kami keberanian untuk mengalahkan segala sakit, penyakit, segala persoalan apapun yang kami hadapi, terutama untuk bangsa kami ini boleh terlepas dan terluput dari segala penyakit COVID yang mencoba mengganggu. Terima kasih, kami tak lupa berdoa buat garda depan kami, rumah sakit, puskesmas, klinik,
dokter-dokter, suster, perawat yang menjalani, yang memimpin, baik itu juga yang menangani orang OTG, ODP, yang menyakiti sakit, yang corona maupun yang tidak, dalam nama Yesus Tuhan berikan kekuatan, berikan kemenangan, berikan kesembuhan. Dan kami percaya Tuhan akan membela setiap orang-orang yang percaya dan berharap bersandar kepada Tuhan. Tuhan akan menjadikan kami umat-umat-Mu yang sehat dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa dan seruan kami. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah mengembalikan milik-Mu, korban tantangan apapun yang mereka berikan untuk Tuhan. Janji-Mu Tuhan akan memberikan, melipat gandakan 30, 60, bahkan 100 kali ganda sesuai dengan akan janji firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Inilah iman kami kepadamu. Doa kami di hari Minggu ini penuh berkat, penuh rahmat, penuh kasih karunia yang daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati keluar masuk kami, memberkati kehidupan kami dimanapun kami ada. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bangga punya Yesus, yang Allah yang luar biasa, yang tidak meninggalkan kami seorang diri. Engkau memberikan Roh Kudus buat kami sebagai penolong, pendamping dan penghibur kami. Terima kasih. Kami akhiri ibadah kami yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah dan bawalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dan pengurapan kuasa Roh Kudus sebagai penolong dan pendamping dan penghibur kami, Parakletos, akan mengikat kami dengan tali kasih Tuhan. Mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami terima berkat Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi. Haleluya.